Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu Prapaskah yang pertama. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani Dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dalam Injil, kita mendengar bagaimana Yesus menghabiskan 40 hari di padang gurun, berdoa dan berpuasa sebelum memulai pelayanannya dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah yang penuh kasih. Kisah ini mengingatkan kita akan masa Prapaskah yang penuh dengan anugerah, di mana gereja mengajak kita untuk menjalani retret agung selama 40 hari. Selama masa ini, kita diundang untuk merenungkan penderitaan Tuhan Yesus Kristus yang menderita karena dosa dan kelemahan kita, sehingga kita dapat memahami kebijaksanaan Allah yang rela menderita bagi kita. Masa Prapaskah juga mengingatkan kita akan besarnya kasih Allah kepada kita, meskipun kita hanya debu di hadapannya. Seperti kasih sayangnya yang ditunjukkan dalam Perjanjian Lama, di mana Allah menemani Nabi Nuh dan menjalin perjanjian dengan umat manusia. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Bacaan-bacaan pada hari ini bermaksud mengajak kita untuk merenungkan dan bertobat dari sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan dan kerahiman Allah dalam hidup kita. Kita diundang untuk meninggalkan ketergantungan pada diri sendiri dan membangun kepercayaan yang kokoh pada kasih dan belas kasih Allah. Ini mengingatkan kita bahwa esensi utama dari masa Prapaskah bukanlah hanya melakukan aktivitas berpantang dan berpuasa, tetapi lebih pada kesadaran akan kerahiman dan kasih Allah yang senantiasa hadir, memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Dengan menyadari hal ini, pertobatan kita akan menjadi lebih utuh. Kesadaran ini akan memberikan kita kekuatan untuk mengarungi masa Prapaskah dengan baik.
Bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dalam perjalanan kita untuk memperbaiki diri, kita sering dihadapkan pada berbagai percobaan yang beragam bentuknya, tetapi intinya sama, untuk menghalangi kita dari hubungan yang lebih dekat dengan Allah yang penuh kasih. Seperti yang dialami Yesus di padang gurun, kita juga menghadapi berbagai godaan dalam padang gurun kehidupan kita, yang tujuannya adalah memisahkan kita dari Allah. Godaan-godaan yang kita hadapi bisa berupa kekayaan, jabatan, kehormatan, kekuasaan, kenikmatan duniawi, dan kesenangan lainnya. Kita mungkin tergoda untuk mengejar jabatan, kekuasaan, dan penghormatan, bahkan jika kita tidak pantas mendapatkannya, sehingga kita mungkin menggunakan cara yang tidak bermoral untuk mencapainya, bahkan dengan mengorbankan kehidupan orang lain. Kita bisa tergoda untuk mengejar kesenangan dunia sebanyak mungkin, atau untuk menjadi malas dan egois, hanya memikirkan diri sendiri. Kita juga bisa tergoda untuk percaya pada berita palsu, menyebarkan fitnah tentang orang lain, atau mencela mereka. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Kemenangan Yesus atas cobaan iblis adalah buah dari doa, ketekunan, kesabaran, komitmen, dan kedekatan relasinya dengan Allah. Belajar dari Yesus agar kita menang atas segala godaan iblis. Marilah kita membangun kebiasaan doa yang benar, menambah ketekunan dalam mengolah diri, memperkuat kesabaran untuk menghadapi berbagai peristiwa hidup, memperdalam komitmen untuk berubah, dan mempererat relasi kita dengan Allah. Untuk mewujudkan hal-hal ini, maka seruan pertobatan yang dikumandangkan Injil hari ini harus kita laksanakan. Inti pertobatan kita adalah percaya akan penyelenggaraan Allah dan akan kerahiman dan belas kasihannya atas hidup kita. Ketika kita menyadari hal ini, maka kita akan selalu memiliki kekuatan untuk berkata tidak kepada setiap godaan dan cobaan yang mendatangi kita. Marilah kita berjalan bersama Yesus di masa Prapaskah ini. Kita percaya bahwa kerahiman dan belas kasih Allah akan memampukan kita untuk menjalani masa Prapaskah ini dengan baik dan penuh sukacita. Semoga usaha-usaha manusiawi kita untuk menjalani hidup dengan benar di masa Prapaskah ini disempurnakan oleh rahmat kasih Allah. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, berkat kemurahan-Mu, kami telah menerima hasil bumi yang kini kami persembahkan kembali kepadamu. Semoga roti dan anggur ini menjadi rezeki kehidupan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.